Oke guys, halo, kembali lagi di channel Cakwo. Dan kali ini saya akan videokan penggantian touchscreen, penggantian casing, dan juga frame atau tulangan tengah HP Redmi 4A ya guys ya. Dan inilah prosesnya. Langsung kita gas saja. Kita gas bongkar LCD-nya ya. Tapi sebelumnya pastikan casing belakang itu sudah dilepas ya guys ya, dan juga lepas konektor baterainya. Untuk pembongkaran casing belakang sudah pasti semua tahu lah, atau kalau yang belum tahu bisa dicek di video yang sebelumnya, ada juga pembongkaran casing belakang. Ini saya percepat aja. Kita blower LCD-nya dan kita coba congkel pelan-pelan ya, jangan sampai pecah ya, karena kalau LCD-nya pecah berarti kita gagal proses ininya. Karena kita cuma mau ganti glassnya aja atau kaca touchscreen-nya aja. Di sini prosesnya agak lama karena ini masih ori ya, jadi lemnya kuat banget. Ini video sudah saya percepat 8 kali speed. Saya congkel pelan-pelan, jangan sampai si LCD-nya retak. Itu sesekali saya teteskan glue remover biar agak enteng juga nyongkelnya. Pakai thinner juga nggak masalah, bisa thinner A spesial gitu ya. Udah mulai terbuka yang bagian sebelah ya, terasa masih kurang, kita blower lagi pelan-pelan dan kita congkel lagi pelan-pelan. Oke, LCD sudah lepas. Sekarang kita lanjut bersihkan sisa-sisa lem yang ada di sisi-sisi LCD-nya ya guys. Karena nanti proses seset atau belah LCD sama touchscreen-nya, kalau ada lem yang di samping-sampingnya nanti akan mengganggu kawat sesetnya dan akan merusak LCD-nya. Kalau sampai ketarik ke dalam dan mengganggu LCD-nya, nanti malah bisa pecah LCD-nya. Nah, kita bersihkan dulu. Selain itu kita juga bersihkan juga lem yang ada di frame-nya. Ini sebenarnya frame-nya mau ganti sih, sebenarnya mau, jadi nggak usah dibersihkan juga nggak masalah sebenarnya untuk frame-nya ini. Oke, bersihkan aja yang di LCD ya, lem-lemnya atau kotor-kotoran yang sekiranya nanti mengganjal, kita bersihkan. Dan sesekali sambil menyiapkan separatornya, kita nyalakan separatornya biar anget ya nanti. Saya di sini pakai 75 derajat Celcius untuk panasnya heaternya. Kita letakkan aja di situ biar hangat ya, sambil nunggu suhunya naik, suhu separatornya atau heater separatornya. Dan jika nanti separatornya sudah naik ke 75, langsung kita gas aja, kita nyalakan vakumnya dan kita seset ya guys ya. Kita nyalakan vakumnya biar lengket LCD-nya di situ, ditatakan papan separatornya, dan kita seset pelan sekali. Usahakan mepet ke bawah ya guys ya, biar nggak kena polaris. Karena kalau kena polaris nanti malah kita kerja 2 kali nanti. Ini proses editingnya di pinggir jalan raya, jadi mohon maaf kalau berisik ya guys ya. Ada wear ke sana, wear ke sini, suara motor, suara mobil, suara segala macam. Pelan-pelan, dan kita tariknya kawatnya itu agak ke bawah ya guys, biar nggak nyeset biar nggak kena bagian biar nggak kena bagian polaris. Dan ini kebetulan kawatnya putus, jadi saya ulang lagi. Kita ulang lagi, seset pelan-pelan. Dengar guys ya, ada mobil wirawiri ya, berisik banget ya, tapi tidak apa-apa lah.
Yang penting kita fokus ke proses reset aja. Oke, sudah reset, sudah selesai. Kita pinggirin dulu touchscreen lamanya dan kita cek apakah ada yang cacat sambil kita bersihkan sisa-sisa lemnya. Kita bersihkan sisa-sisa lem yang masih ada, lem OK-nya yang masih ada di LCD. Sambil kita cek-cek, kita matikan separatornya biar nggak terlalu overheat. Oke, kita bersihkan sisa-sisa lemnya. Ini harus benar-benar bersih ya guys ya, karena nggak benar-benar bersih nanti ketika dipasang OK baru dan touchscreen baru akan mengganggu sekali, akan terlihat kotor dan bahkan sangat tidak bagus nanti dilihat, mengganggu tampilan gambar juga. Kita bersihkan sampai benar-benar dia bersih, pakai glue remover, lalu itu pakai thinner atau pakai minyak telon juga nggak masalah. Minyak kayu putih ya, minyak telon. Saya pakai thinner aja ini bersihnya, bersihin sampai benar bersih. Harus benar-benar bersih dari sisa-sisa lem dan kotoran ya guys ya. Dan sekiranya sudah bersih, kita coba dulu tampilan gambarannya masih utuh atau enggak, atau ada yang cacat. Kita cek dulu dan kita nyalakan. Kita coba rakit di mesinnya ya, kita coba nyalakan dan ternyata gambarnya bagus, nggak ada yang cacat, berarti berhasil resetnya ya. Dan selanjutnya setelah ini adalah pemasangan lem OK dan juga touchscreen barunya ya guys ya. Oke. Dan sekali lagi kita harus bersihkan LCD-nya dari sisa-sisa lem dan kotoran ya guys ya, sebelum kita pasang lem OK. Harus benar-benar bersih ya, dari debu-debu dan pokoknya kotoran apapun kita harus bersihkan gitu ya. Dan sekiranya masih ada lem sedikit-sedikit, kita bersihkan pakai itu glue remover atau thinner. Harus bersih. Ini video saya potong, saya percepat biar nggak terlalu panjang videonya, karena kalau saya bikin utuh gitu makan waktu yang sangat lama, berjam-jam ya untuk proses ganti ini aja. Setelah dirasa bersih semua, langsung saja kita pasang si ininya ya, apa namanya, lem OK-nya ya, lem OK-nya pelan-pelan dan harus presisi ya guys ya, harus presisi dan harus rapi, karena ini hubungannya nanti dengan tampilan gambarnya ya. Kalau nggak rapi nanti akan terlihat dari luar malah terlihat dari depan malah jelek sekali ya. Harus rapi dan harus presisi, nggak boleh ada yang mengkerut gitu ya. Nggak boleh ada yang meletot gitu ya. Pelan-pelan kita tempelkan dari salah satu sisinya dulu, kita ratakan, lalu kita roll ya. Saya pakai roll itu apa namanya ya, roll OK ya. Pastikan benar-benar bagus masangnya ya. Dan jangan terlalu kuat untuk nekan rollernya ya guys ya, karena kalau terlalu kuat nanti bisa pecah. Ini sangat rawan sekali LCD-nya karena kondisi kaca kan sudah dilepas ya, kacanya sudah dilepas. Oke, setelah sekiranya cukup, langsung kita rakit di ininya dulu, di frame-nya dulu, untuk mencari presisinya touchscreen. Nanti kita pasang di frame si LCD-nya dan kita siapkan touchscreen-nya ya. Oke, itu touchscreen-nya, kita buang plastiknya yang ada di touchscreen dan juga plastik yang ada di lem OK-nya. Kita buang ya, kita buang dan kita tempelkan touchscreen-nya di situ. Presisikan ya guys ya, harus presisi. Nanti kalau nggak presisi disentuh ya nggak pas. Ibarat kita mau nyentuh A, nyentuh B, itu kan nggak keren. Oke, setelah selesai pasang ininya, touchscreen-nya, langsung saja kita ke mesin yang kita buat kemarin ya guys ya, ke mesin LCD laminating. Pasang di situ, boleh mengkurap, boleh menghadap ke atas, karena atas bawah saya kasih gabus ati itu, spon ati, di aman saja.
pastikan fleksibel itu nggak sampai kejepit ya guys ya. Itu sangat rawan sekali kalau sampai kejepit, nanti akan akan rusak ya, bisa mati LCD-nya juga. Dan kalau yang kejepit fleksibel touchscreen juga, nanti touchscreen-nya juga akan error gitu. Kita siapkan alatnya seperti proses yang kemarin, masih sama. Kita siapkan karetnya, pastikan LCD-nya sudah presisi di tengah ya guys ya. Kita tutup pintunya dan kita vakum ruangan kotaknya. Kita vakum biar nempel kacanya. Pastikan pressure gauge-nya naik, jarum pressure gauge-nya naik, dan jika sudah mentok, nanti keran selang vakumnya dimatikan, lalu selangnya dilepas dari konektor konektor vakumnya, konektor kerannya, biar bergantian nanti. Karena ini vakumnya saya masih pakai vakum sistem sedotnya dari si kompresor. Pastikan jarumnya sampai mentok. Kalau sudah mentok, oke, kita matikan dan kita lepas selangnya. Lalu kita nyalakan untuk sistem tiup untuk menggerakkan hidrolisnya ya guys ya, untuk menekan LCD-nya ya. Kita cek dulu tekanannya berapa. Oke, ini masih saya lihat posisi kameranya pas atau enggak. Kadang dia enggak ngerekam gitu. Oke, sekiranya anginnya cukup, kita langsung tekan aja tuasnya biar hidrolisnya turun ke bawah untuk nekan si LCD-nya guys ya. Biar benar-benar nempel lem mukanya ke LCD dan touchscreen-nya gitu ya. Dan kita biarkan sampai beberapa saat. Mungkin ya 5 menit, 10 menit, 15 menit. Oke lah, semakin lama semakin bagus gitu ya. Dan sambil menunggu ini saya selipkan video perakitan casing ya, casing dan juga frame-nya. Pemindahan, karena ini mau ganti frame, jadi mindah semua komponen yang ada di frame yang lama ke frame yang baru gitu ya. Dan juga casing yang baru kan kayak kaca, tombol, dan komponen kecil-kecil lainnya itu kan belum dirakit. Jadi kita rakit ya guys ya. Kita rakit ke casing yang baru yang ada di tangan kanan itu. Belum dirakit itu alat-alatnya. Oke, kita buka casing yang baru ya guys ya. Ini namanya backdoor atau back casing Redmi 4A. Oke, kita rakit. Untuk posisi tombolnya kita pasang di tempat tombol yang seharusnya. Untuk kaca kita pasang di tempat yang seharusnya. Untuk bagian penutup kayak kaca gitu, bagian infrared atas juga kita pasang pada tempat yang seharusnya gitu ya. Ini videonya santai. Di sini saya percepat lagi nih videonya biar nggak terlalu makan waktu lama. Oke, setelah ini saya percepat aja ya videonya ya. Saya percepat 8 kali speed biar tidak membosankan gitu ya. Kita rakit. Ini nggak usah tutorial karena ngerakit ginian mudah, tempatnya sudah ada masing-masing. Dan untuk teman-teman, sesekali saya promo ya bagi yang mau mesinnya itu yang ada di belakang, mesin LCD laminating atau bubble remover, yang mau pesen sistem pre-order, monggo silahkan, insya Allah saya bisa ya. Dan garansi pastinya ya. Garansi dalam artian kalau ada kerusakan, kayak kerusakan mesin, ibaratkan mesinnya jatuh atau apa dan rusak, itu tidak masuk garansi tapi ya guys ya. S dan K berlaku garansinya. Oke, alat-alat frame-nya kita pindah, komponen-komponennya kita pindah ke frame yang baru ya. Dari frame yang lama kita pindah ke frame yang baru, kayak board bawah, kayak speaker, kayak tombol gitu ya. Kita pindah semuanya ke frame yang baru. Juga buzzernya kita pasang ke frame yang baru.
Ini prosesnya sangat lama sekali loh guys. Jadi videonya saya percepat 8 kali speed ini padahal, dan masih lama sekali ya. Kita pastikan semuanya presisi ya. Jangan sampai tidak presisi, karena nanti kalau sampai mengganjal atau apa gitu nanti nggak asik. Itu vibratornya kita congkel pelan-pelan, harus pelan-pelan. Setelah lepas kita pindah ke frame yang baru. Dan lupa dikasih ini ya, double tip yang tipis biar lengket. Kalau nggak lengket nanti malah lepas. Dan juga untuk tombolnya itu juga dikasih double tip ya. Ini adalah video selipan, jadi selipan ya proses ini. Daripada nggak ke video, saya selipkan di tengah-tengah sekalian nunggu proses tadi, proses laminating bekerja, proses mesin laminating bekerja ya. Dan sekiranya sudah selesai ya kita cek lagi. Oke, selesai perakitan kita kembali ke mesin LCD laminatingnya, kita cek. Dan sekiranya sudah cukup berapa menit, kita buang vakumnya dan kita angkat ininya ya, penekannya ya, atau hidrolisnya kita angkat. Kita buka pintunya dan LCD kita cek hasilnya seperti apa. Oke, dan ternyata hasilnya lumayan bagus ya. Hasilnya lumayan bagus. Masih ada gelembung sedikit-sedikit, itu tidak masalah, karena kita di sini kita masukkan ke mesin bubble remover ya, yaitu penghilang gelembung gitu ya. Inilah fungsinya si bubble remover, untuk menghilangkan sisa-sisa gelembung yang masih ada di LCD. Oke, kencangkan bautnya. Dan jangan lupa dipasang ininya ya, karetnya jangan sampai lupa. Ini karetnya penting nih, karena kalau nggak ada karetnya kita akan ngobos nanti atau bocor gitu ya. Pasang. Dan saya cari-cari karetnya di mana, ternyata karetnya ada di dalam tadi, saya lupa. Oke, kita pasang karetnya dan kita kencangkan bautnya. Saya pakai tang Inggris saja, kunci Inggris. Pastikan harus benar-benar kenceng ya guys ya, sampai ngotot itu saya untuk kencengin bautnya. Setelah itu kita isi anginnya ya, kurang lebih mungkin 100 PSI lah saya pakai itu. Dan nanti setelah diisi angin kita setelah anginnya sekiranya cukup, kita matikan kerannya biar nggak ngopos, dan kita pindah bubble removernya ke heater atau ke ini ya guys ya, ke apa namanya, heaternya separator kita nyalakan. Saya pakai kurang lebih 90 derajat ini kalau nggak salah tadi, sambil nunggu biar kena aja di situ. Oke, mungkin 10 atau 15 menit, dan sekiranya cukup udah kita pindah, kita buang anginnya dan kita buka ya guys ya. Kita cek seperti apa hasilnya. Kita buka kiri kanan bautnya, jangan langsung kendorin satu ya, kiri kanan kita kendorin bareng. Oke, kita cek hasilnya seperti apa. Dan inilah hasilnya, mantap sekali. Mulus tanpa ada gelembung sedikit pun, berarti berhasil ya, mantap. Kalau itu terlihat kayak kotor-kotor, itu adalah kotoran yang ada di plastik luar ya, nggak masalah, itu nanti plastiknya dibuang kalau sudah proses pengeliman LCD ke frame ya. Oke, setelah selesai proses laminating dan bubble remover, kita rakit LCD-nya ke frame yang sudah kita rakit tadi ya, frame yang baru tadi. Kita pindahkan ya. Kita rakit, kita pastikan semua komponennya tepat pada tempatnya ya, jangan sampai lupa ya. Kita kasih double tip tempat bagian baterainya ya, karena saya nggak ada lem khusus baterai, jadi saya pakai double tip aja. Kasih lem ini ya di samping-sampingnya, si lem LCD. Untuk bagian framenya nggak usah saya kasih lem, karena frame baru sudah ada lemnya ya. Bagian frame baru udah ada lemnya. Kita lepas plastiknya, ini plastik penutup lemnya,
Kita cek dulu lemnya ada yang geser atau tidak. Kalau ada yang geser kita betulkan ya, biar nggak mengganjal nanti. Oke, pelan-pelan kita pasangkan LCD ke frame yang baru ya guys ya. Pastikan lem yang ada di frame baru nggak ada yang menceleng-menceleng gitu ya, biar nggak ganjel nanti. Kalau ganjel nanti akan lucu, nggak rapi ya. Oke, kita pasang. Setelah dipasang, pasang juga itunya, kabel fleksibelnya tempatkan pada tempatnya. Oke, kita pasang ya kabelnya pada tempatnya satu persatu, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa, pelan-pelan, sabar. Ini videonya cepat karena saya percepat gitu ya. Sebenarnya saya pelan-pelan banget itu masangnya, semuanya pelan-pelan. Dan coba kita hidupkan sambil kita bersih-bersihkan tutup ininya ya. Oke, pasang semua penutupnya, semua komponen harus terpasang ya, dan kita pasang baut-bautnya. Oke, sambil kita coba sentuhnya, kalau udah nyala sentuhnya normal atau tidak. Oke, kita cek semuanya dan normal ya. Kita langsung ke pasang si tutup barunya atau casing barunya ya. Kita pasang. Tuh casing barunya kita pasang. Setelah itu kita pasang kartunya ya. Kita pasang kartunya dan kita matikan dan kita hidupkan ulang HP-nya. Oke, dan inilah hasilnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel Cak Wo. Salam sukses ya. Inilah hasilnya. Terima kasih.